Kita ke informasi lainnya, saudara, diduga dipicu masalah pembagian jadwal piket, seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan mengalami penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Keributan ini terjadi di sebuah kafe kawasan Demang Lebar Daun, Palembang pada Rabu lalu. Dalam video, tampak seorang pria berbaju merah menganiaya seorang dokter muda dan berusaha dilerai oleh kerabat keduanya yang ada di lokasi. Korban diketahui merupakan Chief Koas mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya. Sementara pria berbaju merah adalah sopir rekan korban, sesama dokter koas. Motif penganiayaan diduga karena pihak pelaku tak terima mendapat jadwal piket yang bertepatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Di unit 5 ya, di subdit 3, di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengecam tindakan kekerasan terhadap salah satu dokter koas. Pihak kampus telah membuat tim investigasi internal untuk menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bertugas bekerja untuk mengumpulkan data-data secara kronologi yang semestinya ada. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi guna mengusut kasus penganiayaan ini. Tim Liputan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Dan saudara, informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang Reski, bagaimana update penanganan kasus penganiayaan dokter muda ini? Lalu siapa saja yang sudah diperiksa sejauh ini? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Dari hasil pantauan kami hingga pukul 12 malam tadi, pelaku ini masih diperiksa di unit 5 subdit 3 Jatan Trasdit Reskrimum Polda Sumsel sejak kedatangannya pada Jumat pagi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan ditemani kuasa hukumnya. Itu artinya pelaku ini sendiri diperiksa lebih dari 12 jam. Dan juga kami masih menunggu terkait apa hasil dari pemeriksaan ini. Informasinya nanti pukul 3 sore nanti polisi akan memberikan keterangan resmi bagaimana nantinya hasil daripada pemeriksaan daripada pelaku ini, termasuk juga status nanti dari pelaku tersebut atas kasus penganiayaan ini. Dan terkait dengan siapa saja yang sudah dilakukan pemeriksaan, dalam hal ini adalah saksi daripada korban ataupun kerabat korban yang saat itu berada di lokasi kejadian. Hingga saat ini, Jihan dan juga saudara, kami masih menunggu pada pukul 3 sore nanti keterangan resmi dari pihak kepolisian atas hasil pemeriksaan pelaku pada Jumat kemarin. Jihan. Ya Reski, lalu sebenarnya siapa otak di balik penganiayaan ini? Ya, terkait dengan siapa otak dari penganiayaan ini, hingga saya melaporkan saat ini polisi belum bisa memberikan keterangan terkait dengan hal itu. Untuk sementara difokuskan ini adalah pemeriksaan kepada pelaku penganiayaan yang saat ini juga masih berjalan seperti itu. Dan untuk pelaku ini sendiri memang merupakan sopir daripada orang tua
koas junior yang saat itu motifnya adalah tidak terima ditempatkan pada jadwal piket di libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk terkait dengan siapa otak penganiayaannya tersebut, Jihan, kami masih menunggu hasilnya. Mungkin nanti akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan daripada pelaku penganiayaan ini. Jihan. Ya, Reski, terkait dengan kasus ini pihak kampus juga telah membentuk tim investigasi. Sejauh ini apa hasil penyelidikannya? Ya, betul sekali. Untuk pihak kampus saat ini memang sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. Dan saat ini pihak kampus masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan daripada kerabat korban yang dalam hal tersebut hadir di lokasi kejadian. Dan untuk hal tersebut juga pihak kampus memberikan pendampingan terhadap korban seperti itu karena merupakan siswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya seperti itu. Dan juga pihak kampus sendiri, Jihan dan juga saudara, ini mengecam atas tindakan daripada kekerasan tersebut yang terjadi terhadap korban dan sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Jihan. Ya, korban mengalami luka lebam, lalu bagaimana kondisinya saat ini? Ya, untuk sementara kondisi korban dari keterangan ayah korban pada saat kemarin Jumat ini sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jika sebelumnya kemarin korban ini sempat dirawat karena mengalami luka lebam di bagian wajah. Namun saat ini korban masih dalam tahap pemulihan mandiri di rumah. Begitu, Jihan. Baik, kondisi korban sudah dipulangkan dari rumah sakit setelah sempat menjalani perawatan dan saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali.